anak-anak Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur, baik yang ada di sini maupun di luar daerah. Beberapa waktu lalu, sebagai informasi kepada bapak-bapak kejaksaan yang mungkin tidak mengikuti perkembangan informasi di luar sana, saudara-saudara saya di Kupang sana menggelar aksi yang sama menuju Polda NTT dengan tuntutan mereka ingin aktor intelektual Bupati Sumba Barat Daya agar segera diperiksa berdasarkan pernyataan dari saksi-saksi yang telah menyebut bahwa beliau sebagai Bupati Sumba Barat Daya turut serta mengatur berjalannya proyek Pasar Lemamura. Itu artinya bahwa Bupati telah menyalahkan wewenangnya sebagai kepala daerah. Urusan proyek, urusan tender bukan merupakan urusan seorang bupati. Sepakat saudara-saudara? Bukan urusan seorang bupati. Bupati telah menggunakan kekuasaannya untuk menekan lalu menentukan siapa pemenang dari proyek ini. Bupati adalah bupati yang punya kewenangan anggaran, tetapi tidak berarti menentukan siapa yang menang dalam proses tender proyek itu. Ini adalah satu hal. Beberapa hal lainnya, mungkin bapak-bapak kejaksaan sudah menerima apa yang sudah dilimpahkan oleh penyidik kepolisian. Bisa dipelajari dan dikembangkan dengan kedatangan kami, agar bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Wetebubak melalui Bapak Kajari sebagai pimpinan tertinggi di Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya untuk melihat lebih jeli, untuk membaca lebih cermat hasil BAP yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Wetebubak ini. Kami mau apabila ini dirasa sebagai bola panas yang coba dilemparkan oleh pihak kepolisian, bapak-bapak kejaksaan jangan takut untuk melemparkan balik. Kami, orang muda, orang tua dari Sumba Barat Daya, ada di belakang bapak-bapak. Kembalikan Rodi Chandra, tetap ditahan. Jangan lagi dilepas, ditangkap lalu sengaja dilepas. Ada apa? Jangan tunduk pada kekuasaan. Siapapun itu yang berkuasa di daerah manapun, tegakkan keadilan sebagai panglima tertinggi di negara ini. Jangan takut. Kami saat ini mungkin datang dengan dihitung dengan jari tangan, jari kaki digabung. Itu masih banyak yang free jari-jari. Tetapi satu hal yang perlu diingat, kedatangan kami dengan jumlah yang sedikit adalah bentuk bahwa kami mencoba menyampaikan secara kooperatif apa yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Kejari. Kami sangat banyak, masih ada di rumah yang kami tinggalkan hari ini. Kami minta saudara-saudara kami untuk bersabar. Tunggulah setelah kami bertemu dengan Bapak Kejari, lalu kami sampaikan di sini. Begitulah yang kami sampaikan tadi. Maka kami datang dengan jumlah yang hanya sedikit. Kami ingin datang dengan jumlah yang lebih banyak. Tetapi sebagai awal, kami mau melihat, betulkah saudara-saudara kami, bapak-bapak yang terhormat di Kejaksaan Negeri Wetebubak lebih berpihak pada kepentingan rakyat yang walaupun datangnya hanya sedikit. Keberpihakan kami boleh Bapak nanti melihat, mencermati hasil yang sudah disampaikan oleh kepolisian melalui BAP. Saksi-saksi sudah menjelaskan bahwa ada keterlibatan si A, si B, dan si C. Mestinya itu polisi telah menetapkan tersangka baru. Tetapi sangat disayangkan Bapak Kapolres selama ini yang kami ikuti di media bahwa nanti akan ada tersangka baru. Kapan Pak? Mohon maaf kami sampaikan di sini. Ini curahan hati kami anak bangsa dari Sumba Barat Daya kepada Bapak Kajari. Kalau Bapak Kajari ada di ruangan dan mendengarkan ini, sebentar kami akan menemui Bapak untuk menyampaikan lebih terperinci. Tapi izinkan kami kekesalan ini kami sampaikan di sini, biar semuanya sampai di sini. Tetapi kami tidak berharap bahwa kekesalan yang kami tumpahkan di sini hanya sampai di sini. Kalau hanya sampai di sini, maka kami akan kesal dan kesal terus menerus. Kami tidak akan segan-segan datang dengan mah banyak. Tetapi Bapak bertanggung jawab apabila ada kekerasan, ada perusakan yang terjadi di sini. Hari ini kami datang dengan sedikit karena kami tidak ingin ada kekacauan, ada kericuan yang terjadi di sini. Kami ingin semuanya ini disampaikan secara kekeluargaan dan dituntaskan secara kekeluargaan atas dasar hukum tetap ditegakkan.
Satu hal lagi, saya bukan berarti mau mengulang. Kenapa saya katakan bola panas? Hasil BAP dari sekian saksi sudah mulai banyak yang menyatakan bahwa Markus Daretano yang adalah Bupati Sumba Barat Daya ikut serta dalam menentukan pemenang dari proyek ini. Setelah menang dikerjakan, proyek itu terbengkalai, pekerjaan pasar itu terbengkalai saat ini. Saya punya bukti yang sangat kuat, saudara-saudara. Jika menginginkan bukti-bukti dari bapak-bapak kejaksaan, boleh menghubungi ke saya. Dari bapak-bapak dari penyidik Polres Sumba Barat, mungkin dengan adanya teman-teman dari kepolisian saat ini bisa membisikkan, menyampaikan kepada Bapak Kapolres bahwa kami punya data-data yang cukup. Satu hal, kalau mau, mari kita uji visual pasar itu apakah sudah betul 80% pekerjaan. Kalau tidak, mari kita buktikan lagi. Bapak-bapak boleh datang di sana, lihat secara langsung. Lapak-lapak jualan warga, lapak-lapak jualan para pedagang kaki lima, banyak yang patah. Saya lihat banyak beton-beton yang tidak diikat, hanya dipasang begitu saja. Saya bukan orang teknik, tetapi saya paham bagaimana pekerjaan itu bisa bertahan lama. Saya tahu bagaimana pekerjaan itu bisa kokoh, bisa dipakai puas oleh para pedagang yang ada di sana. Beberapa lapak sudah patah, beberapa lapak yang saat ini ada sudah mulai pecah-pecah. Sementara penggunaannya belum sampai 1 tahun, saudara-saudara. Belum sampai 1 tahun. Ini baru beberapa bulan. Kalau tidak salah, kalau saya masih ingat, itu pemanfaatannya setelah 17 Agustus kemarin. Setelah 17 Agustus kemarin. Tapi saat ini, pasar hasil pekerjaan itu seperti sudah dikerjakan 5 tahun lalu. Selain itu, tempat pembuangan akhir, WC yang ada di sana, rumah sebagai tempat pembuangan air kecil, air besar, pedagang kaki lima, pengguna pasar, sangat amburadul. Di sana kalau bapak-bapak tidak tahan, kalau masuk di sana langsung muntah. Tai-tai berceceran, karena apa? Klosetnya tidak ada. Masyarakat terpaksa buang air di situ. Karena memang tidak ada lagi tempat harus buang air. Sangat bau busuk. Terus jalannya yang mestinya di aspal, di sana berlumpur, seolah-olah dengan lipstik yang coba dipakai oleh para pemimpin, oleh pemimpin kami yang ada di sana, bahwa sudah banyak jalan yang dihotmix. Tapi untuk pasar Rumah Murah saya mau sampaikan bahwa pasar Rumah Murah itu dihotmix dengan debu pada musim kemarau dan dihotmix dengan lumpur pada musim hujan seperti sekarang. Bapak-bapak bisa saksikan di sana. Sekarang musim hujan betul tidak di sana berlumpur. Lumpurnya apa? Lumpurnya dari mana? Berlumpur tetapi ada aspal di bawah tidak? Dan kalau berlumpur ada aspal di bawahnya juga perlu dipertanyakan, apalagi tidak ada aspal di bawah. Ini soal keadaan pasar Rumah Murah. Kesaksian tersangka juga dalam BAP mengatakan bahwa saudara pernah memberikan sejumlah uang kepada istri Bupati Sumba Barat Daya, yaitu Nyonya Ratulula. Perlu ditelusuri. Itu perlu ditelusuri, dikembalikan dan ditetapkan tersangka apabila terbukti. Kami tidak ingin kasus ini hanya sampai pada Rodi Chandra dan Mas Dimaki. Kami menduga sangat kuat dugaan kami bahwa Rodi Chandra dan Mas Dimaki hanyalah korban dari kejahatan korupsi yang sudah terstruktur. Kami minta bapak dari kejaksaan jangan mudah menerima apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dari penyidik kepolisian. Dibaca dari cermat, arahkan, periksa orang-orang yang disebutkan oleh para saksi dan tersangka. Ada sekian banyak, mestinya itu menjadi pedoman berdasarkan kesaksian-kesaksian itu. Kami sangat sayangkan dengan pernyataan Bapak Kapolres bahwa akan ada tersangka baru. Kapan itu Pak? Kami mau secepatnya, supaya kami jangan lagi sibuk urusan-urusan seperti ini. Kami adalah pekerja, ada yang bertani, ada juga yang bekerja sebagai pekerja kantoran,
termasuk saya. Saya tidak takut mau diapa-apakan karena kebenaran, karena rakyat, karena kecintaan saya terhadap daerah saya. Sumber Barat Daya, kalau tidak diurus dengan benar, kalau banyak koruptor yang ada di sana yang bernaung, berdiam di sana, dan koruptor itu dibiarkan begitu saja, suatu saat daerah itu akan kolaps dan kembali dengan Sumba Barat. Kembali ke Sumba Barat sama dengan menambah beban kemiskinan yang ada di Sumba Barat ini. Bukan saja beban kemiskinan, tetapi penumpukan penduduk yang mestinya seperti apa yang diperjuangkan oleh saudara-saudara saya di KPS yang ada di Jakarta, bahwa Sumba satu saat harus jadi provinsi. Bagaimana bisa jadi kalau masih berdiam para benalu-benalu yang mencoba mengerogoti uang-uang rakyat yang digelontorkan melalui APBN dan APBD. Kami sangat tidak menginginkan itu. Sumba Barat Daya harus menjadi daerah yang maju. Sumba Barat Daya harus menjadi barometernya Sumba. Sumba Barat Daya adalah gerbang wisata di Sumba. Sumba Barat Daya telah memiliki bandara yang urutan nomor 2 terpanjang di Nusa Tenggara Timur. Mestinya kalau di Bali sudah ada pantai kita, kami di Sumba Barat Daya menginginkan ada pantai kita. Dikembangkan itu supaya bisa mendatangkan wisatawan. Tetapi kalau sudah mulai dengan cara-cara seperti ini, hanya dengan anggaran 4,9 miliar saja sudah dikorupsi. Bagaimana kita membangun wisata ini yang akan memakan ratusan miliar, bahkan triliunan? Akan jadi sadis. Saya minta siapa-siapa yang saya sebutkan itu ditelusuri. Dan terima kasih. Saya kembalikan kepada koordinator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pikiran yang masyarakat Sumba Barat Daya, sampaikan pikiran-pikiran, maksud dan tujuan kita hadir di sini. Kalau karena itu mengajak kita untuk kita bertemu ruangan. Kalau karena itu teman-teman, mari kita bertatap muka. Ya. Masuk.